Ini Rafa, depan nih Rafa. Kasih Rafa nih. Hari malam terakhir Rafa nih camping. Hah? Nah itu nanti dia yang jelasin nanti apa yang jelasin. Buring nggak tahu kan? Nah, Rafa mau kemana nggak tahu. Mau pindah alam, Buring kan nggak tahu. Nah, dia akan ke alam yang baru. Yang pasti bukan jauh dari Buring lah, yang pasti jauh dari Buring. Nggak jauh. Oke, Rafa kasih tahu nih mereka nih di hari ini. Buat salam perpisahan tuh buat teman-teman. Apa ya? Apa ya? Nah, lu mau ngapain Kristi? Ngapain dia? Takut. No. Nah, taruh situ. Rafa. Apa ya? Ya jelasin Rafa mau kemana gitu, besok mau Besok kemana? saya dari sini pergi ke Tangerang mau pindah sekolah. Saya tinggal di sana selama kapan ya? Ya, selama sekolah lah. Iya, selama sekolah. Selama masih sekolah. Terus? Ini malam terakhir di sini, besok udah berangkat. Buat teman-teman tetap semangat sekolahnya, terus sama tetap tersenyum aja. Terus nanti ketemu lagi, ya sampai jumpa lagi gitu. Sampai ketemu lagi, ntar paling lagi Maret tanggal 28 pulang ke sini. Ya kapan bisa pulang-pulang? Iya. Nggak bisa pulang ya di sana. Oke siap. Buring, mau nyampaikan apa nggak Buring nih? Ya berantem dulu sebelum pergi Buring. Gas. Boxing tidak. Lah yang lain udah tahu semua ya? Dia udah ngasih tahu belum sebelumnya? Udah. Nah, belum? Saya yang belum tahu. Makanya mudang. Sebelumnya belum tahu kan sebelumnya. Udah diceritain aja. Diceritain dia, udah cerita juga. Oke, begitu ya. Makanya misalkan udah deh, udah Kalau enggak nanti dia ini nggak tahu kan nyariin. Kurang miskin. Dia kan kawan nih, satu kawan. Iya, kurang miskin. Ya, kan pulang. Ya. Ya oke, kadang balik apa? Sudah tahu kalian. Oke, siap-siap. Brandon nginep. Pulang kemana? Di mana? Bojong, Kali Suren. Malam ini. Berarti ini terakhir ini. Kemarin udah berapa hari sini? Bisa tahu baik. Oke. Hah? Dia jelas kan? Itu yang mau gede itu. Segini itu. Juara satu coy. Oke, siap-siap, benar. Terkadang yang namanya proses jalan kehidupan tidak pernah ada yang tahu akan bergerak ke arah mana, akan seperti apa arahnya, juga tidak akan pernah ada yang tahu. Kadang juga terdapat
saat-saat di mana di luar daripada prediksi, yang mana pahit ataupun manis ya harus dapat diterima. Ada istilah, kalau bahasa Thailandnya itu ditemui kondisi yang mana ditelan itu tidak masuk, dilepeh juga tidak keluar. Ketika dapat kondisi demikian, itu kondisi yang mana mau tidak mau ya harus diterima. Keadaan yang biasanya umumnya di luar daripada yang diinginkan. Tetapi baik itu hal yang dapat dikatakan buruk, tentunya memiliki nilai positifnya tersendiri. Terkadang kita tidak melihat sisi lainnya, seperti halnya kalau pohon mana terkadang perlu untuk patah dahulu untuk bisa mengeluarkan batang yang baru, untuk bisa lebih indah dibandingkan sebelumnya. Nah, terkadang hal-hal mana yang di luar daripada keinginan belum tentu itu adalah hal yang buruk. Kadang bisa saja ada sisi-sisi positif yang tidak kita lihat. Nah, termasuk pada malam hari ini juga yang mungkin di luar daripada perkiraan. Kalau ada salah satu dari kita yang mungkin harus melanjutkan pendidikan di luar kota, di luar wilayah, tentunya siapapun mungkin tidak ada yang sempat terpikir sebelumnya. Namun ini adalah satu kenyataan yang mana akan terjadi dan merupakan satu langkah baru di dalam hidup dari ia yang pergi untuk mencari ilmu. Nah, kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa, tetapi ini adalah proses yang mana tentunya dapat membuat kita merasa bersukacita, turut senang hati, turut mendukung. Orang mau maju, orang mau berkembang, orang mau belajar. Nah, kita juga perlu untuk bermulita-cita, merasa simpati, ikut senang hati, bukannya lantas merasa iri atau bagaimana. Yang terpenting masing-masing kita ingat bahwa setiap orang tentu punya karma baik dan karma buruknya masing-masing. Setiap orang punya peruntungannya masing-masing. Akan jalannya seperti apa, gelap terangnya, jalan yang akan dilalui seperti apa dari orang tersebut, akan berbatu ataukah akan mulus juga tergantung daripada bagaimana orang tersebut memiliki karma dan juga menjalani hidup ke depannya. Jadi dari sini ketika kita mengetahui akan hal ini, tentunya masing-masing juga bisa untuk melihat kepada diri sendiri saat ini, berikan penilaian kepada diri sendiri, sudah berkembang sejauh mana, dan juga akan berusaha untuk menghadapi rasa sakit seperti apa menyikapinya, sehingga mampu untuk berkembang lebih indah lagi dibandingkan sebelumnya. Seperti yang disampaikan di awal, seperti ranting pohon yang mana jika ingin indah juga harus digunting-gunting terlebih dahulu agar tertata, menghasilkan keindahan estetik tersendiri. Nah, jadi ini seperti kehidupan kita di dalam dunia ini. Terkadang ada pertemuan, juga akan ada perpisahan. Kadang setelah berpisah juga akan ada pertemuan kembali, yang mana akan berputar-putar seperti ini selama masih berada di dunia ini, yang mana dunia yang tidak terelakkan akan sifat alaminya
mulai dari ketidakkekalan, penderitaan, juga ketanpaakuan. Makanya kita belajar praktek Dhamma hingga sejauh ini juga untuk memahami hal tersebut dan berusaha menjadikan itu sebagai pedoman untuk menjadi penunjuk jalan hidup ke depannya agar tetap berada di jalan Dhamma. Karena dengan hidup mengikuti jalan Dhamma, pastinya akan tidak sampai jatuh ke lubang penderitaan, tidak akan sampai jatuh ke jurang kegelapan batin, yang mana hanya akan membawa kita semakin jauh daripada tujuan yang ingin dicapai. Jadi hendaknya selalu awas. Sudah sampai seusia ini, kiranya mana yang baik dan mana yang buruk juga sudah dapat untuk membedakannya. Sudah cukup mampu untuk memilah dan memilih apa yang akan diambil sebagai perbuatan, baik yang mana, buruk yang mana, baik yang mana, jahat yang mana. Akan seperti apa juga diri sendiri sudah harus dapat menentukannya, untuk semakin awas pada setiap kali langkah yang akan diambil. Pertimbangkan matang-matang, jangan sampai menyesal belakangan. Sudah berbuat terlebih dahulu baru ada penyesalan setelahnya, itu hanya akan sia-sia meratapi demikian. Tetapi jikalau selalu awas sedari dini, sedari saat ini, selama menjalani kehidupan, sekalipun akan ada saat-saat di mana bertemu dengan persoalan, bertemu dengan permasalahan, juga tetap dapat untuk mencari jalan keluar, mencari alternatif. Kalau jalan yang ingin dilalui buntu, lalu harus belok ke arah mana, harus ambil jalan yang mana. Inilah hidup. Terkadang dalam hidup kita tidak bisa juga terus menerus menginginkan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan kita yang sudah menunggu. Makanya perlu untuk dapat menyesuaikan diri juga dengan keadaan, yang mana kalau misalnya hanya mementingkan diri sendiri saja, bersikap egois, hanya ingin selalu menuruti kemauan diri sendiri, umumnya juga banyak tidak dapat pergi jauh. Siapa yang dapat bertahan lama, berlangsung untuk pergi ke tempat yang jauh, tentulah harus dapat menyesuaikan dengan kondisi-kondisi apapun yang ditemui. Kalau berjalan di gurun pasir, juga apa yang perlu dipersiapkan juga harus tahu. Kalau berjalan di kutub yang dingin, juga apa-apa saja yang perlu dipersiapkan juga harus tahu. Tidak bisa tertukar, tidak bisa salah menempatkan bekal, karena hal tersebut bisa menjadi celaka dengan mudahnya. Nah, ini direnungkan, untuk dipikirkan, agar kita semakin lebih bijaksana lagi di dalam praktek Dhamma dan menjalani kehidupan ini. Selanjutnya meditasi untuk tenangkan pikiran. Ambil posisi duduk untuk jaga ketenangan. Perhatikan pada napasnya, seperti yang sudah seringkali diajarkan. Di tempat ini cara prakteknya seperti ini. Datang ke sini tahu ini wihara yang menggunakan metode praktek seperti apa. Kalau pakai metode yang di luar daripada
cara praktek di sini, nanti kalau arahnya meditasinya melenceng sampai menjadi kurang waras, juga bukan salah tempatnya, tidak tanggung jawab juga yang membimbingnya, karena tidak sesuai dengan yang diinstruksikan. Karena di sini diajarkan untuk fokus pada kesadaran yang ditempatkan pada bagian nafas, untuk memperhatikan juga dengan menambahkan kata pegangan Buddho. Bagaimanapun, jika tetap mengikuti ini, tidak akan sampai menjadi orang yang kurang waras. Cukup terus memperhatikan, memiliki kesadaran yang baik, juga tetap berpikir sesuai dengan logika. Ya, selanjutnya tetap tenang sampai nanti diberikan instruksi untuk waktunya keluar dari samadhi.